warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan PowerPoint mengenai bencana hidrometeorologi di Indonesia dengan judul Thunderstorms atau badai petir yang beranggotakan Andrean Revaldo dengan NIM F1D321001, Anissa Malina Fauziah dengan NIM F1D322015, Tiara Oktasari dengan NIM F1D321017, Laisa Indah Meilani dengan NIM F1D321017, dan Octavia Gratia Sihombing dengan NIM F1D322035, Cindy Aulia Putri dengan NIM F1D322042. Selanjutnya, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Anissa. Anissa, dipersilahkan. Baiklah, di sini ada pun pendahuluan. Badai petir atau thunderstorm adalah fenomena cuaca umum di daerah tropis dan subtropis, ditandai dengan kilat, petir, angin kencang, hujan lebat, dan kadang hujan es atau tornado. TS terjadi akibat konveksi udara hangat dan lembab yang membentuk awan cumulonimbus atau CB hingga ketinggian 20 km. Fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan mempengaruhi iklim global. Indonesia sebagai wilayah tropis dengan curah hujan tinggi sering mengalami TS termasuk bencana turunan seperti tanah longsor dan banjir. Wilayah Jakarta dan sekitarnya dipilih sebagai fokus penelitian TS menggunakan data DIENOV dari tahun 2000 hingga 2012. Data ini dinilai mudah diolah dan gratis sehingga dapat diterapkan pada wilayah lain di Indonesia untuk mendukung pengembangan sistem peringatan dini hidrotermologi. Selanjutnya, adapun proses pembentukan badai, yang pertama itu ada uap air. Badai petir terbentuk dari uap air yang terkondensasi dalam atmosfer. Udara hangat lembab di permukaan bumi naik ke atas, mendingin dan mengembun membentuk awan cumulonimbus atau CB yang merupakan ciri khas badai guntur. Selanjutnya ada instabilitas udara. Udara dikatakan tidak stabil ketika ia terus naik saat ada dorongan ke atas. Ini biasanya terjadi ketika ada udara panas, lembab di dekat permukaan, dan udara dingin kering di atasnya. Selanjutnya ada mekanisme pengangkatan massa udara atau lifting. Proses ini dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti front dingin. Pertemuan antara massa udara yang berbeda dapat menyebabkan lifting. Selanjutnya ada rupa bumi, aliran udara yang melewati pegunungan juga dapat memaksa udara naik. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, selanjutnya itu adalah proses pembentukan petir. Petir adalah fenomena listrik yang terjadi akibat perbedaan muatan dalam awan. Proses ini terjadi meliputi pembentukan muatan listrik di dalam awan, muatan positif dan negatif yang terbentuk. Dengan muatan positif berada di bagian atas dan muatan negatif berada di bagian bawah. Untuk pelepasan energi listrik, ketika perbedaan muatan cukup besar, terjadi pelepasan energi dalam bentuk kilatan petir. Petir dapat menyebar ke permukaan bumi atau antar awan. Dengan demikian, badai petir dan petir adalah hasil dari interaksi kompleks antara uap air, instabilitas atmosfer, dan proses pengangkatan massa udara, serta pembentukan muatan listrik di dalam awan. Untuk data dan metode, penelitian ini menggunakan data SYNOP, Survive Synoptic Observation. Format pendek 3-3 jam dari 8 stasiun cuaca BMKG di Jakarta dengan periode 2000 sampai 2012. SYNOP melaporkan kondisi cuaca termasuk suhu, tekanan, kelembapan angin dan kejadian TS atau badai petir menggunakan kode khusus.
Frekuensi kejadian TS dianalisis berdasarkan jumlah laporan TS per hari atau per jam. Selain itu, data SINOP digunakan data curah hujan dari GSMAP untuk analisis musiman dan siklus harian TS, serta indeks iklim global seperti RMM dan Nino 3,4 untuk memahami hubungan TS dengan fenomena MJO dan ENSO. Data ini mendukung studi klimatologi TS secara spasial dan temporal. Baik, slide selanjutnya dibacakan oleh Melan. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar, merupakan lokasi stasiun cuaca yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Stasiun dengan ketersediaan data SINOP lebih dari 10 tahun disimbolkan dengan lingkaran biru. Sedangkan stasiun dengan ketersediaan data SINOP kurang dari 10 tahun disimbolkan dengan lingkaran merah. Kotak dengan garis hitam putus-putus menunjukkan wilayah analisis curah hujan wilayah dengan data GSMAP. Dapat juga dilihat dari gambar variabilitas musiman TS, di mana grafik klimatologi bulanan kejadian TS dengan garis biru dan curah hujan bulanan dengan garis putus-putus merah untuk setiap stasiun cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Grafik dengan latar belakang biru menunjukkan lokasi stasiun yang terdekat dengan Teluk Jakarta. Berdasarkan grafik klimatologi, kejadian TS di Jakarta dan sekitarnya umumnya memiliki dua puncak, April dan November, sedangkan curah hujan memiliki satu puncak, Februari. Wilayah seperti Citeko memiliki kejadian TS tertinggi, terutama pada sore hari, pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat, akibat siklus harian. Perbedaan puncak TS dan curah hujan menunjukkan pengaruh topografi lokal dan faktor seperti cold surge. TS lebih sering terjadi di daerah dengan elevasi tinggi atau jauh dari pantai. Sementara wilayah pantai frekuensi TS menurun akibat peluruhan awan cumulonimbus. Baik, slide selanjutnya dibacakan oleh Okta. Baiklah, yang selanjutnya analisis data siklus harian TS. Dapat kita lihat pada gambar 3, menunjukkan bahwa curah hujan maksimum tidak selalu bersamaan dengan puncak kejadian TS. Di daerah inlet atau Citeko Curug, curah hujan maksimum mendahului TS dengan jeda 1-3 jam. Sedangkan di wilayah Tanjung Priok, Jatiwangi, Serang, curah hujan maksimum terjadi 7-10 jam setelah puncak TS, dipengaruhi oleh variabilitas maksimum lokal. Baik, selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri, pengaruh variabilitas iklim global terhadap kejadian TS. Grafik distribusi temporal dari frekuensi bulanan TS untuk tiap stasiun di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bagian kosong pada grafik stasiun Jakarta Observatory dan Tanjung Priuk menunjukkan tidak adanya laporan SINOP pada periode yang bersangkutan. Penelitian menunjukkan bahwa ENSO dan MJO mempengaruhi kejadian TS di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan indeks NNO 3,4, La Nina kuat pada 2010 meningkatkan frekuensi TS di semua lokasi. MJO juga memicu variasi signifikan pada kejadian TS. Dengan peningkatan tertinggi sampai 6% pada fase 3 sebelum melintasi Indonesia bagian barat atau fase 4. Penurunan terjadi pada fase 5 dan 6 diikuti dengan peningkatan pada fase 7 dan 8. Perubahan ini terkait dengan aktivitas konvektif MJO, distribusi awan stratiform, dan angin zonal yang mengganggu siklus harian
yang mengganggu siklus harian. Studi lebih lanjut dengan data spasial, resolusi tinggi diperlukan untuk memahami pengaruh ini secara detail. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rival. Baik, ini adalah diagram anomali TS dibandingkan dengan anomali curah hujan bulanan tahun 2000 hingga tahun 2002, di mana garis warna merah itu menunjukkan Citeko, oranye Tanjung Karang, kuning Jatiwaringin, Wangi, hijau Curug, hijau Taman Serang, biru putus-putus itu di daerah Soekarno-Hatta, di garis biru itu di daerah Jakarta, dan biru kehitaman itu Tanjung. Pada gambar 5 ini, grafik anomali kejadian TS bulanan dan anomali curah hujan wilayah bulanan dalam persen pada tiap fase MJO berdasarkan indeks MRR, RMM, cakupan curah hujan wilayah yang dihitung ditunjukkan oleh kotak dengan garis putus-putus pada gambar 1. Kesimpulannya yaitu, studi ini menganalisis klimatologi badai petir atau TS di Jakarta dan sekitarnya menggunakan data SINOP tahun 2000 hingga 2012 dan GSMAP. Hasil menunjukkan pola 2 puncak di daerah inland dan 3 puncak di daerah coastline. Dengan kejadian TS terbanyak pada April dan November. Frekuensi TS tertinggi terjadi sore hari di jam 17 hingga 19 waktu Indonesia Barat di Citeko dengan jeda signifikan antara puncak TS dan curah hujan maksimum, terutama di coastal. La Nina tahun 2010 meningkatkan frekuensi TS, sementara MJO mempengaruhi frekuensi dengan puncak pada fase 3 dan 7. Pemicu utama TS adalah siklus harian, monsun, serta variabilitas iklim global. Studi ini menyoroti pentingnya data SINOP meskipun terbatas dan perlu data tambahan untuk meningkatkan akurasi penelitian. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.